Pagi hari ini yang terbaik kami mau berikan kepadamu. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau akan melawat setiap kami. Kami percaya ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melawat setiap kami. Sehingga saat pujian dinaikkan, saat doa-doa kami dipanjatkan, saat firman ditaburkan, ada sesuatu yang mengubah hidup kami. Ada sesuatu yang boleh mengalir dalam hati kami, yakni aliran-aliran air hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Oh ya Allah, masyakara para-para. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih biarkan pagi hari ini setiap kami umat-Mu punya hati yang senantiasa melekat kepadamu Tuhan. Punya hati yang senantiasa terpaut hanya kepada Tuhan seumur hidup kami. Oh ya Allah, masyakara bara-bara ya Allah, masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Terus Tuhan membawa setiap kami lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi menikmati akan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini umatmu Tuhan. Tahu hanya Engkau yang layak disembah. Kami tahu hanya Engkau yang layak dipikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Ramaya Ramasyara. Ya Ramaya Ramasyara. Ya Ramasyara. I sing praises to your name. Oh Lord.
buat Tuhan. Amin. Oh, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praise to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama kita katakan nyanyi puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, dan pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami mau memuji Engkau, dengan sukacita kami mau menyembah Engkau, hadirat-Mu yang menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, yang siap terima urapan yang baru. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Oh, baru 10 orang yang menjawab. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi musuh kita? Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita katakan toh suruh kiri kanan.
penyembahan untuk pekerjaanmu Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang ambil bagian untuk mengelola keuangannya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam rencana
di tempat ini. Sebentar kami akan membawa tentang kebesaran nama, tentang kekuatan, tentang kesetiaan kepada setiap kami. Terima kasih atas kasih setiamu kepada kami Yesus. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon kepada-Mu Bapa, kirimkanlah malaikat surga untuk berkemah di sekitar tempat ini. Kirimkanlah kami perawat kepada. Demikian pula pada setiap kami masing-masing. Sebab apa yang akan hamba bawakan kepada para jemaat di tempat ini akan membawa hal-hal yang negatif. Sebab itu Tuhan, perlindungan-Mu atas kami sekalian. Kami terhindar dari segalanya. Di dalam nama Yesus, aku serahkan semuanya ini. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita baru berjumpa sekali ini di tempat ini. Saya pertama-tama akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian yang seumuran dengan saya akan mengenal dengan sosok bintang film yang terkenal, bintang film watak, yaitu Vivian. Dia adalah emak, jadi mbah saya. Dan di samping itu adik saya yang paling kecil, Rudi Gunawan, adalah pemain bulu tangkis untuk Indonesia. Dan pada saat ini usia saya adalah 76 tahun. Bulan Desember nanti 77 tahun saudara. Jadi tahun ini usia saya sudah 77 tahun. Besar kemurahan Tuhan masih memakai saya untuk membawakan kesaksian di tempat ini. Pertama, pada waktu saya sedang berdoa, saya berkata kepada Tuhan, saya ingin pergi ke Solo. Sebab di Solo itu tempat saya dulu beribadah. Saya kangen dengan saudara-saudara seiman yang ada di sana. Terus jawaban Tuhan gimana? Saksi. Saya kaget saudara. Saksi. Tuhan, saksi. Saksi. Tuhan, saya sudah lama gak melayani Engkau. Memang sudah ada 10 tahun lebih saya tidak melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan saya bersama-sama dengan Ibu Gembala, yaitu mengajar sekolah minggu, ikut paduan suara, di samping itu juga ikut PI, yaitu pekabaran Injil pada orang-orang yang tak karuan di bawah jembatan itu saudara. Dan juga pergi ke rumah-rumah sakit. Itulah pekerjaan saya sehari-hari pada waktu saya masih remaja. Setelah saya menikah, semuanya itu saya tinggalkan. Terpaksa saya tinggalkan. Sebab di sana saya tidak mendapatkan tempat untuk dapat melayani Tuhan. Demikian pula saudara, pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin melayani Kau kembali pada saat saya sudah ada umur. Tapi hamba Tuhan tidak ada jawaban sama sekali. Hingga sampai akhirnya saya ingin main ke kota Solo itu. Dan juga sebelumnya saya ikut doa pencurahan Roh Kudus di Magetan. Rumah saya di Magetan saudara. Setelah saya menikah, saya dari Solo menikah dapat orang Magetan. Nah pada saat itu Tuhan juga berkata pada saya, saksi, Tuhan, saya nggak berani. Kenapa kamu nggak berani? Aku memberi kamu banyak. Itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka semua, anak-anakku yang lain. Mereka juga membutuhkan kesaksian ini, agar supaya mereka tahu bahwa sampai saat ini juga Tuhan kita ada
dapat melayani Tuhan kembali, tapi tidak ada jawaban. Tapi pada saat ini Tuhan baru berkata pada saya untuk menyaksikan kuasa-Nya. Sebelum saya masuk ke dalam kesaksian, saya ingin membacakan ayat-ayat yang ada sangkutannya dengan kesaksian yang akan saya berikan ini nanti. Yaitu Lukas 12 ayat yang ke-22. Lukas 20 ayat 12 ayat yang ke-22. Kata Yesus kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Amin. Kemudian kita sambung lagi dengan ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Ini suatu pengharapan yang sangat besar bagi kita, saudara-saudara. Kita manusia hidup di atas muka bumi ini masih membutuhkan sandang dan pangan. Dan Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita. Dan kita sambung lagi dengan ayat nomor 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu. Anda perhatikan kata-kata ini, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kebutuhan kita semuanya Tuhan tahu. Kemudian kita akan masuk ke dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku adalah bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang ke-9, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanku, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita kembali kepada Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah. Anda perhatikan kata-kata ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi pada saat ini Tuhan apa masih menyertai kita? Masih. Sebab ini belum akhir zaman. Janjinya Tuhan adalah sampai akhir zaman. Jadi kita semua tidak perlu merasa takut dalam ada masalah apapun juga. Sebab Tuhan tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Mazmur pasal 21 ayat yang ke-7. Ayatnya banyak ya saudara, sebab saya takut nanti pada saat saya memberikan kesaksian, ayat-ayatnya dia firman ini ketinggalan saudara. Sebab kalau sudah memberitahukan tentang cinta kasih Tuhan, kita akan lupa segalanya. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Mazmur 121 Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi kita kalau pergi-pergi di jalan, kita nggak perlu takut saudara. Sebab ini janji Tuhan, Dia akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan dan akan menjaga nyawa kita. Kemudian kita akan kembali kepada kepada ayat Matius pasal 10 ayat yang pertama. Matius pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita lanjutkan lagi dengan Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Ayat yang terakhir. Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir segala setan. Saudara-saudara nggak perlu takut sama setan. Kalau ada setan diusir aja. Ya, mereka pasti akan pergi. Semuanya ini firman ini berdasarkan dengan kesaksian yang akan saya berikan. Anak saya yang pertama tinggal di Surabaya. Dan pada waktu itu dia mau kontrak rumah yang sudah lama nggak ditempati. Dan rumah itu mulai dibersihkan, dilabur, dibersihkan, terus itu ada kloset yang jongkok diganti dengan yang duduk. Sebab suami saya, yaitu ayah daripada anak saya, dia kena stroke. Jadi kalau suruh jongkok nggak bisa, harus duduk. Nah setelah sana sedang diperbarui, didandani, suami saya ini sudah bingung saudara. Bilang pada saya, cepat, kamu ke Surabaya, cepat, sana, tiap sana, ayo cepat. Saya bilang, ngapain? Ke Surabaya padahal saat ini baru dibikin betul. Nanti kalau sudah selesai, pasti kita akan dikabari. Tidak, kamu harus ke sana sekarang. Saya jadi bingung saudara, ini sebab suami saya sudah kalau minta sesuatu, dia nggak bisa enggak lagi semaunya sendiri. Terus dia bilang lagi, kalau kamu pergi ke sana, bawa segala perlengkapan. Saya bingung lagi, perlengkapan apa yang dimaksud? Katanya perlengkapan apa? Yaitu seperti minyak urapan apa segala macam. Saya mulai tahu apa yang menjadi kemauannya. Memang suami saya itu dia mempunyai indera yang keenam. Dia dapat merasakan hal-hal yang
Makanya dia cepat-cepat menyuruh saya untuk pergi ke Surabaya. Lalu saya telepon anak saya, gimana keadaan di Surabaya? Sudah selesai? Belum ada apa-apa di sini. Nah, saya bingung lagi. Ini belum ada apa-apa loh. Sudah, pokoknya kamu cepat pergi ke sana. Ya udah. Besoknya saya siap-siap terus berangkat ke Surabaya. Kesampainya di Surabaya benar. Kursi buat duduk aja enggak ada. Nah terus saya suruh ngapain? Masa seharian saya harus berdiri terus? Saya bingung juga lah, itu ada ini pegawainya dan itu kawannya anak saya. Dia telepon pada anak saya. Ini mamimu sudah datang di mana sih, tidak ada apa-apanya. Ya sudah, kalau itu nomor satu pesen tempat tidur dulu. Jadi nanti bisa tidur, ada tempatnya untuk tidur. Kemudian saya pesankan tempat tidur. Dan sebelumnya pegawai ini bilang, Tante, saya mau bicara. Ya silakan, mau bicara apa? Ini radio, biar nyanyi terus ya. Ini isinya puji-pujian kok, dia bilang. Tidak ada nyanyi yang lain. Ini biar terus nyanyi terus. Sampai besok pagi juga ya. Saya bilang, nah kalau sampai besok pagi kalau jebol gimana radionya? Muter terus nyanyi terus, nggak berhenti. Nggak apa-apa, itu radio milik saya kok. Jebol ya biar. Terus ini ada lampu, jangan dimatikan, biar nyala terus. Saya jadi lebih bingung, ini maunya apa saya pikir. Kok aneh-aneh, saya mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Ya, saya cuma bilang itu aja. Setelah tempat tidurnya datang, saya langsung masuk ke kamar. Dan tempat duduknya cuma satu ya di kamar itu. Jadi apa-apa saya di kamar, saudara. Saya masuk ke kamar. Gak tahunya tempat itu tuh kan saya baru masuk yang pertama kali itu datang di rumah itu. Rumahnya cukup besar, ada lotengnya dan juga batas antara kamar dan ruang yang lain itu dibatasi hanya dengan kaca. Jadi orang dari luar sana bisa melihat ke dalam kamar dan yang di dalam kamar juga bisa melihat keadaan di luar sana. Bukan hanya itu, saudara. Juga di depan rumah yang paling depan dekat pintu itu juga dari kaca. Jadi orang luar bisa lihat ke dalam dan orang di dalam rumah juga bisa melihat keluar. Dan ada lagi di samping ruang makan dibatasi juga dengan kaca. Di mana ruangan itu untuk jemur baju dan di bawahnya dibuat kolam ikan. Dan di tengah-tengahnya dikasih mainan burung bangau dan katak di sampingnya. Saya kan nggak tahu situasi keadaan rumah itu. Jadi saya nggak siap apa-apa. Kita nggak bawa korden, nggak bawa apa. Bisa untuk menutup tempat-tempat yang perlu ditutup. Ya sudah, nah, biarin aja kali itu. Nah, sampai sore tukang-tukang ini masih kerja. Sampai jam 7. Saya pikir, ini mungkin tukang-tukang tidur di sini juga. Dan saya mulai rotok ayam. Saya ada temennya, saudara. Meskipun saya di dalam kamar terus, kamarnya saya kunci. Sebab di luar itu banyak cowok-cowok. Setelah itu, setengah 9 malam, pintu kamar saya diketok. Saya tanya, ada apa? Anu, kita mau pulang. Siapa yang mau pulang? Ya kita semua ini. Loh, kamu semua mau pulang? Iya. Nah terus saya gimana? Ya sendirian aku di sini. Ah, sendirian. Saya pikir-pikir, ya sudah kalau mau pulang silahkan pulang. Saya ikut mereka, bukain pintu, saya kunci pintunya dari dalam, saya masuk kembali ke kamar. Dan kemudian saya mulai bersiap-siap masuk ke dalam doa penyembahan. Sebab saya masih berpuasa kurang 3 hari baru selesai. Saya mulai menyediakan baju dan juga saya punya banner. Banner itu bendera, ya seperti lambang-lambang partai apa itu, jadi ada gambar. Dan yang saya punya adalah gambar singa Yehuda, burung Raja Wali, dan api. Kalau api ini tidak memakai bendera, tapi dibuat melambai-lambai warnanya merah dan orange. Jadi kalau saya kembangkan ini, dia seakan-akan seperti api yang menyala-nyala.
bersiap untuk masuk ke dalam Tuhan. Saya lihat ini, loh, itu lampu kenapa tadi? Padahal tadinya nggak apa-apa, kan kelihatan dari kaca. Ternyata lampu itu ngajak main mata sama saya, saudara. Biarpet lah ini. Ini mungkin yang dimaksud oleh pegawai ini tadi. Lampunya ngajak main mata. Terus saya bilang, hei, aku udah takut ya. Tunggu, belum saat. Saya bilang, saya ngomong gitu, saudara. Setelah itu saya nggak perhatikan lampu yang biarpet ini tadi. Saya mulai baca firman, memuji, menyembah, masuk dalam doa sampai selesai. Setelah selesai, saya lihat jam tepat jam 12 malam. Saya keluar. Saya bawa banner yang bergambar Garuda dan singa dalam satu tangan, yang satu tangan lagi saya bawa api dan minyak urapan. Saya mulai keluar, mulai dari belakang sampai terus ke depan. Saya nggak ikut tamburin. Anda pasti tahu ya, anak yang menari-nari di depan itu kan mereka mainkan. Saya nggak tahu, jadi saya harus bergerak bagaimana. Saya pikir pokoknya aku saya ya seperti itu. Tapi mau gimana lagi? Mungkin kita nggak tahu ya kan, pokoknya aku gerak. Tapi bahasa tidak pernah berhenti dari mulut saya. Mulai dari keluar kamar, bahasa roh terus keluar, terus ngomong terus ngomong. Dalam bahasa roh itu juga saya melambai-lambaikan tangan dua, kiri kanan. Setelah itu saya terus berjalan sampai ke depan. Saya berjalan ke depan, dan di depan kan lampunya masih nyala. Kan disuruh nyalain itu, udah boleh dimatiin, kan saya belum nyala, aku matiin. Radio juga masih bunyi, masih nyanyi terus. Saya matikan. Dan juga lampunya saya matikan, supaya tidak menarik perhatian orang luar. Sebab orang luar kan bisa melihat ke dalam, nanti dikira saya dukuni rumah itu. Iya kan? Kalau rumah itu dilambai-lambai ada kan sama orang ngomong itu kan jadi tak enak saya. Makanya saya makin gelap semuanya. Saya mulai gerak. Dan kemudian sampai pada tempat yang dibuat seperti lemari. Yang dibuat seperti lemari ini tadi bukan berisi barang-barang, saudara, tetapi dibentuk seperti pemandangan. Jadi dikasih batu-batu, dikasih daun-daun. Saya buka pintunya, saya masuk. Saudara tahu rasanya ketahuan. Tubuh saya mengorok semua. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lihat setan. Terus terang saya takut kalau lihat setan. Tahu jodoh situ ada orang. Nah, kan saya jadi kaget. Saya nggak mau. Tapi berikanlah saya insting untuk bisa mengerti bahwa di tempat itu ada sesuatu yang tidak benar. Dan ternyata Tuhan berikan itu pada saya. Tubuh saya mengorok semua, tidak kuat rasanya. Oh ini saya. Lalu kemudian banner tadi mulai saya mainkan semua, dan minyak urapan itu saya semprotkan seluruh tempat itu. 150 mili ini hampir habis, semuanya masuk ke tempat itu. Setelah itu saya tutup tempatnya. Saya mulai masuk ke belakang. Saya baru sampai di tengah jalan, sampai di ruang makan. Saya melihat ada mata yang corong merah. Saya kaget. Apa itu? Saya ingin tahu. Kemudian saya buka pintunya. Saya pergi ke ruang belakang yang ada kolam ikannya ini tadi. Dan Anda tahu apa yang mencorong? Matanya katak, saudara. Mencorong merah. Tangan saya kasih minyak urapan. Saya dekati dia dan saya bilang, dalam nama Yesus pergi. Siram. Mata yang mencorong merah ini tak hilang. Tidak ada lagi. Kemudian saya mulai keliling naik ke atas, ke loteng, ke tempat-tempat yang lain. Memang tempatnya itu nggak enak. Atasan di situ itu nggak ini. Ada yang mau kontrak, nggak jadi, nggak jadi. Hanya anak saya yang mau kontrak tempat situ, sebab dia nggak tahu ada keadaan yang seperti itu. Itulah maksud suami saya menyuruh saya cepat ke Surabaya untuk membersihkan semuanya itu.
Setelah itu besok pagi mereka semua datang, para pembantu ini, dan saya tanya, gimana sekarang rasanya? Enak sekarang, tidak kayak kemarin, rasanya tidak karuan. Kata yang matanya merah corong tadi, saya ambil, saya buang di tempat sampah. Saya nggak tahu punya siapa, pokoknya saya buang. Saudara, kalau ini mendapatkan kuasa seperti ini, gampang, mudah sekali bagi Tuhan untuk memberikan ini. Tuhan memberikan kuasa ini bukan untuk saya, tetapi untuk kita semua. Kita harus masuk ke dalam doa puasa. Saudara ingat pada waktu ini tadi firman yang saya bacakan, Tuhan Yesus yang mengutus murid-muridnya keluar, dia memberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tapi ternyata ada yang terkena ayam yang tidak bisa mereka sembuhkan. Dan akhirnya dibawa ke hadapan Yesus dan mereka bilang, Tuhan, ini sudah tak bawa kepada murid-murid, tapi mereka semua tidak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan murid-murid ini mulai bertanya, Tuhan, kenapa kita nggak bisa? Padahal yang lain-lain setan-setan semua kalah. Demi namamu, semua mereka pergi. Tapi kenapa yang ini nggak bisa? Yang ini harus dengan doa puasa. Jadi untuk ngecas kita, seperti HP ini saudara, kalau tidak dicas, nggak kuat, mati. Kita juga begitu. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita juga harus dicas dengan cara kita masuk ke dalam doa puasa. Pada waktu saya masih muda, saya selalu masuk ke dalam doa puasa 40 hari. Saya ambil 40 hari. Yesus sebelum melakukan tugasnya untuk bekerja di dunia, dia berpuasa terlebih dahulu selama 40 hari. Dan setelah 40 hari dia merasa lapar. Hanya dikatakan lapar. Padahal orang kalau berpuasa nggak makan, nggak minum. Tapi di situ tidak dikatakan kalau Tuhan Yesus haus. Berarti pada saat itu Tuhan Yesus minum. Meskipun dia berpuasa tapi tidak makan. Makanya dikatakan Tuhan Yesus itu lapar. Setelah itu saya ambil puasa yang 7 hari, yang 10 hari untuk turunnya Roh Kudus. Kemudian saya masuk ke dalam puasa Ester 3 hari. Kenapa disebut puasa Ester? Ester yang mengadakan pertama-tama, yaitu 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, hanya berdoa dan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan berkahnya kepada mereka. Di mana pada waktu itu bangsa Israel harus dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan mereka tidak boleh melawan. Itu semua atas usulnya Haman. Saudara pasti ingat akan peristiwa ini. Dan Esther yang melakukannya. Saya masuk ke dalam doa Esther itu. Saya melakukan doa Esther selama 4 kali. Memang di badan lemah sekali saudara. Lemes. 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Tapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan dan menyuruh kita, kita tetap kuat. Nyatanya saya kuat, saya bisa. Pernah 1 kali, bukan atas perintah Tuhan, saya melakukan sendiri doa puasa. Gak tahan. Baru setengah hari, kepala ini rasanya seperti dipukul. Gerak sedikit jadi colong, gerak sedikit colong, buat ngomong colong, sakit sekali. Saya doa, Tuhan kenapa aku gak bisa doa puasa? Apa kata Tuhan? Kamu doa puasa buat apa? Ya buat diriku sendiri. Pada waktu itu badan saya agak gemukan saudara. Saya kalau doa puasa kan badan saya agak kurus. Soalnya makannya dikurangi. Enggak, Tuhan bilang. Enggak usah doa puasa untuk kurus. Jadi ya saya selesaikan saudara. Tuhan tidak izinkan. Tapi pada saat Tuhan mengizinkan, Tuhan yang suruh, saya kuat. Ternyata doa Esther, doa puasa Esther, saya bisa melakukannya sampai tuntas. Dan gak ada halangan apa-apa. Gak terasa, tahu-tahu sudah selesai. Itulah kuasa Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita membutuhkan doa puasa untuk apa?
belum menerima Roh Kudus, Anda bisa doa untuk minta curahan Roh Kudus. Bisa, semua pasti dikasih. Kalau saya dikasih, saudara juga pasti dikasih. Dan satu lagi saya katakan, jikalau Anda sudah mendapatkan urapan Roh Kudus, hati-hati dalam berbicara. Apa yang Anda katakan pada saat Anda marah, pasti tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Orang kalau marah kata-katanya apa? Kata-kata marah, nyumpahin orang. Dan itu terjadi. Itu pun terjadi sama diri saya, saudara. Saya mendapat curahan Roh Kudus pada saat saya masih sekolah di SMP. Di sana diadakan KKR pada pagi hari, dan itu adalah pendeta dari Australia pada saat itu pentumpahan tangan pada saya, dan kemudian saya dapat baptisan Roh Kudus. Dan saya mulai, ya namanya pada saat itu masih belum terlalu mengerti. Kalau saya marah ya saya ngomong. Yang biasa di sini yang punya SIM pasti tahu. Kalau di kantor polisi menetapkan satu orang dokter spesial yang untuk memeriksa kesehatan kita sebelum kita mendapatkan SIM. Itu pun demikian. Ditentukan. Waktu itu saya mau minta SIM, diperiksa oleh dokter ini. Dokter ini melecehkan. Saya marah. Dokter seperti itu dok nggak selamat, saya bilang. Satu minggu mati. Ya, saya bukan dukun. Itu semua kekuatan daripada Roh Kudus. Saya bilang dokter katakan sumpah. Kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Dokter itu tidak selamat, saya bilang. Benar-benar mati. Saya yang nggak tahu kalau dokternya mati. Saya diberitahu orang, dokternya itu mati. Kenapa mati? Ya nggak tahu. Sudah dalam 1 minggu ini dia mati. Adalah seorang perwira. Dia sakit hati sama suami saya berhubung. Waktu itu Polsen, yaitu bicara di radio, itu tuh yang minta ada peralihan dari Madiun berikan ke Magetan. Di Magetan yang hanya ikut hanya suami saya. Dia ikut dan dia ini yang gawe audit tadi, dia datang untuk memintakan Polsen, yaitu nama samaran daripada kepalanya. Tapi peralihan ini belum berjalan. Jadi surat-surat semua masih ada di Madiun. Dan suami saya bilang, nggak bisa sekarang. Ini surat-surat masih di Madiun semua. Jadi tunggu nanti sampai surat-surat itu dioper sampai di sini nanti saya uruskan. Tidak satu kata, saudara. 2 hari kemudian datang lagi, tanya lagi. Kasih tahu, belum sampai suratnya. Dia marah, saudara. Pada waktu itu suami saya pergi ke tempatnya seorang dokter untuk mendirikan antena. Dia pergi ke sana mendirikan antena, dia datang ke rumah. Pada waktu itu pembantu saya yang ada tanya, dijawab sama pembantu saya, orangnya tidak ada ini. Dari mana? Dia baru bangun antena di tempatnya dokter ini. Dipanani sana. Saya lihat itu kok kayak namanya tempo hari. Saya tanya, ngapain itu tadi? Dia tanya, tapi ini ada di mana? Terus jawab. Ya saya bilang kalau baru bangun antena di sana. Waduh, kenapa nggak mau bilang saya dulu? Saya bilang. Padahal saat itu saya baru gendong anak saya yang kecil. Saya kasihkan ke dia, saya lari ke sana. Benar saudara. Suami saya dipukul di sana sama tentaranya ini tadi. Habis itu saya sampai sana, tentaranya sudah pergi. Terus mereka berunding sebab dia disuruh datang ke lapangan Islam. Terus gimana ini Pak? Ya sudah saya ikut saat itu. Kamu kok ikut? Ya, saya perempuan itu justru lebih diperhatikan daripada kamu yang laki-laki. Nanti kalau ada apa-apa saya teriak-teriak mesti nomor 1 dilawan dulu. Saya bilang, ya sudah, ayo ikut. Saya ikut terus kami bertiga. Saya, suami
UKM itu kita ngomong secara baik-baik dan kepalanya bilang sudah Anda pulang aja, jangan diperhatikan lagi orang itu. Nah terus nanti kalau saya di apa-apain gimana? Kerjaan saya kan di luar, saya mesti pergi ke sana-sana. Ini sebelumnya saya sudah lapor ke Kodim. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan diri saya, berarti ya orang itu. Suami saya bilang gitu. Terus dia bilang, tuh sudah lapor dia. Anu tolong dicabut aja ya. Kepalanya ini malu saudara. Nah gimana kalau saya dipukul ya? Ini biru. Saya sampai makan aja tidak bisa. Padahal jadi ya enggak, masih bisa makan. Setelah itu kita pulang. 2 hari kemudian dia dapat panggilan untuk datang ke kantor di kepalanya sana. Dirunding dengan orangnya ini tadi berdamai. Berdamai. Saya ikut intel saudara. Saya ikut. Setelah mereka keluar, saya cuma mandi orang itu. Gak selamat loh ya. Saya cuma gak selamat loh ya. 3 bulan masuk juga. Ini saya bukan dukun saudara. Tapi itu Roh Kudus berhubung saya ini marah. Maka kata-kata ini tidak bisa saya rem. Maka itu barang siapa yang sudah mendapatkan urapan Roh Kudus, Anda harap berhati-hati dalam mengucapkannya. Saya kalau marah sama anak-anak saya, bagus ya, anak-anakku bagus semua ya, ayu-ayu ya, pinter-pinter ya, saya bilang gitu. Dan kenyataannya ya bagus-bagus, ya pinter saudara, ya cantik. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu kita harus hati-hati. Itu akan benar-benar terjadi. Pada suatu hari saya diminta bantuan untuk ke Solo. Saya sudah di Magetan oleh kakak saya untuk membantu pekerjaannya. Saya bantu pekerjaannya di sana. Setelah selesai, biasanya saya pulang naik bis. Nah pada saat itu dia bilang sama, nanti pulang nggak usah naik bis ya, saya antar. Oke, terima kasih kalau diantar. Enak naik mobil sendiri daripada naik bis, ya kan? Naik bis kita berdesak-desakan kok. Akhirnya kita pulang lewat Tawangmangu. Dahulu saudara mesti sering mendengar bahwa banyak kendaraan yang terjun masuk ke jurang di daerah Tawangmangu itu. Ada bis, ada mobil, ada jeep, sering kali terjadi. Dan jalan yang memang satu itu, memang jalannya cuma satu itu, dan kita pun melewati itu. Pada saat kita belok, mobil ini nggak mau jalan terus ke jalan raya, tapi langsung nyelonong, mau masuk ke dalam jurang. Kakak saya yang bersama-sama dengan saya ngantar saya pulang ini tadi, dia teriak-teriak sama mamanya, jangan ke situ, jangan ke situ. Setirnya itu dia tarik-tarik. Nah anaknya bilang, Ma lepas no setir ini. Dia kan loh, aku tapi nggak apa-apa jalan sendiri, nggak bisa apa-apain. Dia bilang, saya sendiri kaget saudara. Saya barusan kalau mobil ini jalan nggak normal. Kemudian saya bilang, dalam nama Yesus berhenti. Saya tak gebrok itu tempat dashboardnya. Dalam nama Yesus berhenti. Berhenti. Mobil itu. Dan ketika berhenti saya lihat tinggal setengah meter mobil itu sudah masuk ke dalam jurang. Itulah kuasa Tuhan, saudara. Kemudian diundurkan mobil ini, kita terus berjalan. Dan kakak saya bilang, aku tidak mau lewat Tawangmangu lagi, kita lewat bawah aja. Seperti dalam firman ini tadi, Tuhan menjaga kita keselamatan, Tuhan menjaga jiwa. Itu dibuktikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Satu hari saya harus menghadapi sidang di Surabaya. Saya pergi ke Surabaya bersama dengan adik saya dan keponakan saya. Adik saya lagi.
orang yang menjadi lawan saya, dia tidak hadir. Jadi kita bisa langsung pulang. Saya pulang naik bis berjalan. Tapi aneh, tidak seperti biasanya. Kalau saya naik bis ya duduk diam sudah. Tapi ini enggak. Hati saya ini terus selalu menyanyi muji Tuhan, nggak ada berhentinya. Mulai dari naik bis, duduk sampai mobil ini berjalan. Terus saya nyanyi puji Tuhan terus. Anda tahu sampai di Alas Ngawi, Alas Gunung Jati, Alas Jati, di Ngawi. Bis ini nyelonong langsung masuk ke dalam Alas Jati ini, nabrak Gunung Jati. Dan di dalam kecelakaan itu untung tidak ada korban jiwa. Tangan saya berdarah-darah, saudara, tapi saya tidak merasakan sakit. Ada seorang bayi yang terbang atas karena kerasnya benturan itu. Untung ada yang bisa pegang anak. Jadi anak itu selamat, tidak sampai mati. Tuhan sudah selamatkan nyawa saya 2 kali. Iblis itu bernyawa terus, uber saya. Kok saya bisa bilang itu, kok tahu? Sebab ketiga peristiwa kecelakaan semuanya sama, setir nggak bisa goyang, nggak bisa dilakukan oleh kita. Kita nggak bisa mengatasi setir ini tadi. Dan yang ketiga adalah di Semarang. Ada yang sering pergi ke Semarang pasti tahu, jalan Ungaran itu besar, lebar, dan tidak ada hambatan. Pada saat itu saya habis dari Semarang, setor barang, mau pulang kembali ke Solo. Mobil yang saya tumpangi itu melanggar. Habis melanggar lurus, nggak lurus tapi belok, motor di tengah-tengah. Nah, temannya kena tadi, Mas, mungkin dia yang nyopir. Kok ngerti? Ini loh raiso tak obati sendiri. Jadi kita motor, kita berhenti di tengah-tengah. Dan saudara tahu, dari depan ada bis, ada truk, ada mobil-mobil yang naik belakang, ada tronton, ada bis. Kendaraan penuh jalan itu. Dan saya teriak, dalam nama Yesus berhenti. Mobil ini berhenti, tapi tetap damplang berbentuk horizontal. Dan ketika saya lihat kiri kanan saya penuh dengan kendaraan berhenti. Anda ingat Nabi Musa yang menolong orang Israel membelah laut, lautnya terbelah, di tengah-tengahnya kering, di mana bangsa Israel dapat berjalan, dan air yang dibelah ini menjadi tembok kiri kanan. Demikianlah kejadian waktu diumpamakan. Semua kendaraan berhenti, tidak ada yang jalan. Kan suatu keajaiban. Biasanya jalan itu nggak bisa sepi, kendaraan pun langsung war. Tapi Tuhan menolong. Setelah itu sopir ini sampai nggak bisa ngomong. Dia tangannya sudah ngowel, mukanya sudah pucat, dan dia juga ikut-ikut berteriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus dia ucapkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai berhenti di warung, saya ajak minum dulu supaya agak tenang. Temennya bilang, oh ini ngomong dalam nama Yesus. Oh bisa barang dimarahin. Tapi sopir ini nggak urusan. Dia terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal dia Islam. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita punya kuasa, kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tinggal berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Pada waktu saat menempel, toko saya lumayan besar, jualan macam-macam. Ada susu, ada jamu, distributor jamu, air masuk, semuanya habis pada saat itu. Dan saya bisanya makan dari jual keran.
50.000. 50.000 Tuhan, kok banyak kan? Itu bisa saya buat belanja 3 hari Tuhan. Saya jual ini perlunya juga untuk makan. Kasih 50.000. Ya udah, kalau Tuhan suruh saya itu, saya ambil amplop, saya masukin uang 50.000, saya kasih ke orang itu. Orang itu kaget. Cik, kok ini loh, kok keadaan dewe kaya ngono kok ngeki aku. Orang bogo dewe kok. Kan ini perintah Tuhan. Ya udah. Ya terima kasih ya Cik. Ya. Siangnya om saya dari Kediri datang. Itu terkenal metitil. Setil orangnya. Dia kalau datang ke rumah minta suruh beliin ayam goreng. Sukanya ayam goreng. Dia datang sudah agak sorean. Saya bilang, loh om, ini mau kemana? Aku mau ke Tawangmangu. Mau lihat anjing. Oh iya, mau dibikinin kopi enggak? Enggak mas, nanti aja. Saya bilang, ya udah. Terus berangkat pergi ke Tawangmangu. Kemudian dia sebentar dia kembali. Loh, kok sudah balik? Dia mau saya elek. Aku enggak mau, dia bilang. Enggak mau balik kopi enggak. Tapi dia keluarin uang dari dompetnya. Dia ambil berapa? 500. Oh mau buat beli apa ya? Ayam ini ya sudah nggak ada tau. Ya mestinya tadi waktu datang besar. Sekarang ya sudah habis. Siapa yang mau bikin ayam? Ini uang buat apa? Buat kowe. Tuhan suruh saya keluar uang 50.000, tapi saya dapat kembalian 500.000. Itulah kuasa Tuhan. Ada kata saya maksa, nggak mau ngasih uang apa yang diperintahkan Tuhan, saya nggak bakal dapat 500.000 saudara. Jadi 50.000 truk ini yang saya punya. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, biarlah kita mau menurut, meskipun keadaan kita bagaimana, kita percaya saja Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah kita Allah yang percaya, Allah yang luar biasa. Suatu hari saya masak sup untuk makan. Ya hanya cukup 1 hari itu aja. Setelah itu besoknya habis. Saya bingung. Terus mau apa ini? Uang nggak punya. Saya pikir-pikir, saya punya ide. Idenya apa? Kelebihan kuah ini tadi yang masih ada, saya tambahin air. Saya kasih lego. Kemudian saya kasih marconi, ada marconi sedikit saya masukin. Dah ini buat kamu, buat makan nasi nanti. Kemudian suami saya yang mau makan, tuh, mana ini lauknya? Dia kalau makan nggak ada daging, nggak ada lauknya, dia nggak bisa makan. Ya itu adanya. Tuh ini bukannya sama kemarin sudah nggak ada apa-apanya. Ya gimana nggak punya uang? Tapi dia diem aja. Dia nggak jadi makan. Ya saya mau bilang apa ya terserah. Yang lapar ya perutmu kalau adanya itu. Dia dapat telepon dari teman pagi. Dia pergi ke sana. Pulang dari tempat temannya, dia bawa ayam goreng 1 ekor. Apa temannya tahu kalau kita ini kekurangan lauk? Kita nggak punya lauk kan enggak? Tapi Tuhan kasih itu. Bukan hanya 1 kali. Berulang kali hal itu terjadi dengan saudara saya. Ya saudara tapi jarang bergaul. Dia juga gitu. Tahu-tahu dia semua pegawainya gitu. Dia apa? Ayam bumbu rujak. Nah kaget itu. Kok benar? Ini kok kirim ayam bumbu rujak? Beneran? Kita nggak punya lauk. Itu bisa buat lauk. Besok lusanya ini apa? Lalu kemudian saya tanya ke suami saya, yang pada waktu itu dia barusan, kalau bahasa Jawanya itu marah sama Tuhan. Dia nggak mau percaya pada Tuhan. Dia malah mau beralih ke yang sebalik. Sudah bisa sholat, saya selalu mengatakan,
semua kejadian ini gimana? Apanya? Gue tidak punya makanan. Gue dapat ikan, dapat ayam goreng, dikirim ayam goreng. Kita juga nggak punya lauk, dikirim dari saudara. Ayam berbulucan. Semua ini kebetulan. Ya lah, kebetulan kok terus-terusan. Dan terus, ini adalah berkat Tuhan, saya bilang. Iya, dia baru mau mengaku kalau itu adalah berkat Tuhan. Jadi kita jangan takut kalau kita nggak makan. Sebab Tuhan pasti akan pelihara. Dia memberikan segala apa yang kita perlu. Di tadi difirmankan sudah dikatakan Tuhan tahu segala kebutuhanmu dan dia pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu itu. Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi sebenarnya. Kita bisa berlaman. Mau diterusin apa mau berhenti? Memang kepada kesaksian yang saya berikan, Tuhan berikan banyak sekali. Kalau kita mau ngomong mulai dari pagi tadi sampai nanti malam nggak habis. Ada sebagian yang sebenarnya tidak masuk ke dalam sini. Sebab saya nggak ingat. Saya berdiri di sini Tuhan berkata, ini. Saya nggak tahu, mungkin di antara saudara-saudara ada yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Maka Tuhan berikan itu kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Tuhan. Ada percaya bahwa Anda juga bisa mendapatkan kuasa itu. Kita semua dapat, saudara. Bukan hanya saya ini orang biasa. Sama seperti saudara-saudara sekalian. Gak ada spesialnya diri saya. Kalau Tuhan memberi saya, Tuhan juga pasti akan memberi pada saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara mau minta kepada Dia, pasti akan diberikan. Jadi kita nggak perlu takut. Waktu kita pindah rumah, saya ya nggak merasa takut. Kamar mandinya tuh aneh. Anehnya gimana? Kalau tempat air, misalnya template di tanah kan, ini tidak gandul. Jadi antara lantai dengan tempat bak air ini ada ruangannya. Pada saat saya sedang mandi, sabun ini jatuh, licin kan jatuh. Saya ambil, saya kaget. Siapa yang taruh ini? Ada kresek, ada situ, gombrong, dan saya lihat ada merah-merah, tidak tahu apa. Ini orang kok ya tidak mau buang keluar, malah taruh di bawah bak kamar mandi. Selesai saya dari kamar mandi keluar, ambil sapu sama cikrak saya lihat iya, sudah tak ada. Oh, ngajak cek aku toh. Dan sejak itu Pak Tulang, kalau kita berani, ya kita harus lebih berani kepada iblis, kepada setan daripada kepada manusia. Manusia pencuri itu dia bisa melawan kita, tapi iblis tidak bisa melawan kita. Itu yang perlu kita tandai, bahwa kita ini punya kuasa, dan untuk mendapatkan kuasa itu kita harus masuk ke dalam doa puasa supaya dicas diri kita, supaya kita juga
perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa gentar dalam menghadapi semuanya ini. Dan suami saya kembali bertobat setelah dia mengalami stroke baru kapok. Kalau dikasih tahu pelan-pelan tidak mau nurut, jewer sama Tuhan rasa dia stroke. Baru dia mau saya peduli, baru mau kembali kepada Tuhan. Dia mau melayani. Saya sampai panggil pendeta untuk ada kebaktian di rumah saya. Dan dia mau melayani, dia mau ikut dalam ujian. Dia mau ikut jadi kolektan sampai akhirnya pada saat dia dipanggil Tuhan, jiwanya selamat. Saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak terhilang. Meskipun dia merasa bahwa dia itu sakit hati. Sebenarnya dia ingin pada saat pernikahannya di gereja, diberkati di gereja. Tetapi ada satu masalah yang membuat tidak dapat diberkati di gereja. Dia menjadi masalah. Tuhan aja maha pengampun, mosok pendeta tidak bisa ngampun, mosok pendeta tidak bisa kasih kelonggaran. Nah sebab itu dia beralih kepada yang lain. Saya bilang, kalau kamu beralih pada yang lain, silakan. Saya pergi dari rumah ini. Sebab pada waktu kamu dapat saya, kamu tidak seperti ini. Kalau kamu seperti itu, lebih baik saya tidak nikah sama kamu, saya bilang. Dan akhirnya dia sadar setelah disadarkan oleh kawannya yang berada di rumah. Dia mulai konsultasi sama kawannya. Aku ini rumah tangga aku gini aja. Sebentar aku tak dengar. Waktu gue dapat sama penyanyi ini keadaannya dia. Ya aku, ya saya dari aku ke gereja. Nah terus gue, aku ya ikut pergi ke gereja dari situ. Nah sekarang waktu sekarang ini dalam keadaan yang seperti ini, kenapa kamu bilang aku? Kalau saya lebih baik bilang rumah tangga daripada agama. Pikir lagi. Jangan sampai kamu bisa. Saya sudah maksa. Saya tidak mau. Kalau kamu tetap mau jalan ke sana silakan. Yang buat saya nyolong saudara, mertua saya. Bukannya ikut bela saya, malah nyediain rambut sembahyang. Aduh, hati saya sakit sekali. Itu sebabnya saya maksa. Pokoknya putus sudah. Tapi Tuhan berkata lain. Akhirnya dia sadar. Dia mau terima Tuhan. Sebelum Tuhan panggil, dia sudah menyadari. Nah, di dalam kesaksian saya banyak hal yang saya utarakan. Baik itu kekurangan dalam keadaan saudara sehari-hari, baik dalam keadaan menghadapi kecelakaan, baik kita dalam menghadapi roh-roh jahat. Jangan takut, karena Tuhan tetap menjaga kita sampai akhir zaman. Ya benar. Sebelum akhir zaman kita tetap dalam penyembah. Ialah kiranya kesaksian itu pertama kebahagiaan bagi saudara-saudara dan tahu jalan keluar yang harus saudara tempuh bila Anda menghadapi hal-hal yang tidak enak. Sekian kesaksian saya.
dia apa yang akan terjadi itu mengerti. Yang seringkali mengutarakan, yang menyatakan sampai-sampai hal yang begitu mengerikan, yang mendengarnya itu tidak percaya, tapi betul-betul terjadi. Karena saya mengerti sekali hubungan baik antara Ibu Tribosa ini dengan Tuhan, sehingga ada kontak batin yang begitu luar biasa sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biar Ibu Tribosa ini menjadi kesaksian, hendaklah kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan selalu dekat sama Tuhan selalu. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia menyertai kita sampai sudah zaman, seperti yang tadi disaksikan. Dan betul-betul ini terjadi. Jadi tidak hanya kita diberkati sekali dengan kesaksian dari Ibu Tribosa tadi, bahwa apapun yang menjadi kehendaknya senantiasa diberkati dengan luar biasa. Kita ketika nanti kita akan berdoa. Saudara semua bagi berdiri. Bapak, kami bersyukur untuk Bapak kesaksian dari Ibu Tribosa. Biar kiranya kesaksian itu menjadi kekuatan buat setiap kami, membangkitkan semangat hidup kami dan pelayanan kami. Hanya dengan Allah saja kita tenang. Saya percaya Tuhan menyertai setiap kita, apapun persoalan masalah yang menghadapi kita. Serahkanlah semuanya itu dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai setiap kita, akan menyertai setiap saudara dan saya. Kami bersyukur untuk apapun yang Ibu Tribosa saksikan. Biar dimanapun kau utus untuk menjadi tangan kepada